channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan ngasih tahu 4 hal yang harus kamu tahu sebelum melaksanakan wawancara beasiswa LPDP. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Untuk menjadi penerima beasiswa LPDP atau award LPDP, kamu harus melewati 3 tahap seleksi beasiswa. Yang pertama yaitu seleksi berkas administrasi, yang kedua seleksi tes bakat skolastik, dan yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Kalau kamu lihat video ini, artinya kamu sudah berada di tahap terakhir. Tapi ada 4 hal yang perlu kamu tahu nih, biar kamu bisa persiapan mental dari sekarang dan persiapan hal lainnya ya. Yang pertama yang harus kamu tahu yaitu kamu harus mematikan atau turn off device, misalnya kayak HP, saat kamu melaksanakan wawancara. Nah, jadi kalau misalnya di wawancara online, terutama di tahun 2022 ini, saat kita masuk ke Zoom atau masuk ke roomnya, saat kita mau wawancara, interviewernya pertama kali sebelum kita memulai wawancaranya akan nanya dulu, kamu menggunakan wifi atau paket data atau tethering dari HP? Kalau misalnya kamu bilang wifi, maka HP-nya harus ditunjukin, habis itu dimatiin, dan mematikan HP-nya pun harus ditunjukin ke interviewernya. Jadi nggak matiin HP diem-diem kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau menggunakan paket data dari HP, ya ditunjukin kalau misalnya kamu nggak lagi nerima pesan dari orang lain atau apapun. Kemudian kamu juga akan diminta untuk, misalnya kamu pakai laptop nih, laptopnya digeser ke kanan kiri biar interviewernya tahu bahwa saat kamu wawancara tersebut kamu sendiri, jadi nggak ada orang lain yang bantuin atau bantuin jawab. Yang kedua yang perlu kamu tahu adalah jumlah interviewer. Mungkin kita bertanya-tanya berapa sih jumlah interviewer di wawancara beasiswa LPDP ini. Nah, kalau jumlah interviewer di setiap wawancara beasiswa itu beda-beda. Contohnya kayak aku waktu di wawancara beasiswa Jarum, jumlah interviewernya 2 orang, 1 psikolog dan satunya dari pihak beasiswa Jarumnya. Nah, kalau di LPDP itu ada 3 orang. Yang aku tahu satunya dari pihak psikolognya, kemudian satunya dari pihak LPDP-nya, dan satunya lagi dari pihak dosen atau orang yang expert di bidangnya. Misalnya kayak gini, kamu dari bidangnya saintek, maka nanti akan ada dosen dari bidang saintek juga. Nah, atau kalau misalnya kamu ngambil jurusan yang di bidang soshum, maka satu orang dosennya ini dari bidang soshum juga. Tapi bisakah kita tahu siapa interviewernya, misalnya Hamin 1 hari atau Hamin 2 hari? Enggak, kita nggak tahu siapa interviewernya, dan kita nggak bisa persiapan kayak, oh interviewernya ini berarti kita harus nyiapin ini. Kita nggak bisa tahu siapa orangnya, kita baru tahu siapa interviewernya saat kita udah masuk ke room Zoom-nya itu, terus kita lihat deh, nah ini dia interviewernya. Yang ketiga yang harus kamu tahu adalah kamu harus persiapan dari Hamin 2 jam. Ini udah diinfokan sejak awal ya. Jadi kalau misalnya kamu dapat tanggal kapan kamu wawancaranya, dan terutama kalau misalnya wawancaranya online ya, kamu harus persiapan dari Hamin 2 jam. Jadi kemarin temanku ada yang wawancara untuk beasiswa LPDP luar negeri, beasiswa S2 LPDP luar negeri, dan dia dapat jadwal di jam 11, tapi dia harus stay dari jam 9. Tapi temanku stay dari jam 8 pagi. Yang lain juga ada yang dapat wawancara yang lebih pagi lagi dan dia stay dari subuh. Emang peraturannya adalah harus stay Hamin 2 jam karena ada kemungkinan untuk jadwal wawancaranya maju. Seandainya misalnya orang yang sebelumnya diwawancaranya lebih cepat dan udah selesai, maka jadwalnya pasti akan maju kan. Kalau untuk kasus yang temanku ini, dia mulainya jam 11 ya di jadwalnya, dan dia stay dari jam 9, ternyata dia dapat jadwal jam 10.20. Jadi kalau misalnya kita dapat jadwal jam 11, udahlah nanti aja Hamin 15 menit atau Hamin 30 menit. Nah, kalau misalnya kamu nggak siap dari Hamin 2 jam dan ternyata jadwalmu dimajukan, ya sudah, berarti kamu kehilangan kesempatan wawancara tersebut. Yang keempat yang perlu kamu tahu adalah pertanyaannya ini out of the box dan mungkin nggak sesuai dengan yang kamu siapin. Jadi teman-temanku yang latihan wawancara beasiswa LPDP sama aku, kan aku ngasih pertanyaan berdasarkan list yang sudah aku buat, dan juga mereka mencari informasi dari YouTube, dari award yang sebelumnya, kira-kira apa sih yang ditanyain. Nah, tapi ternyata ketika mereka wawancara, yang ditanyain itu jauh berbeda. Ada yang ditanyain cuma buat verifikasi CV aja, kayak ditanyain, kamu beneran nggak sih kerja di sini? Ada juga yang ditanyain hal-hal simple kayak, kamu kenapa pengen lanjut kuliah di luar negeri? Emang kamu yakin bisa? Kamu kan selama ini tinggal sama orang tua, kalau misalnya tiba-tiba harus ke luar negeri malah ya, biasanya juga nggak pernah keluar kota, kuliah juga di satu kota yang sama dengan tempat tinggalnya, kira-kira dibolehin nggak sih sama orang tua? Pertanyaannya simple-simple. Dan ini nggak mesti antara satu orang dengan orang lainnya pertanyaannya akan sama. Kenapa? Karena itu based on CV, based on juga dengan apa yang kita apply. Jadi mungkin orang yang satu ditanyainnya kayak ditanyain sama interviewernya itu benar-benar mendalam banget. Ada yang kayak gitu. Yang lainnya ditanyain yang simple-simple aja.
Nah, kita nggak tahu, tapi yang paling penting adalah, jadi dari Hamin beberapa hari kamu udah mulai membaca CV atau file-file yang kamu upload, itu kamu baca dulu, biar nanti kalau seandainya pertanyaannya adalah verifikasi CV atau mungkin ditanya apa yang kamu tulis di esai kamu nggak panik. Karena menurutku ini lumayan umum banget ya, saat aku wawancara beasiswa Jarum dulu pun, yang ditanyain adalah apa yang aku tulis di CV, apa yang aku tulis di form pendaftaran. Jadi emang itu adalah hal dasar yang perlu kamu persiapin di wawancara beasiswa apapun. Bagi kamu yang mau mengikuti wawancara beasiswa LPDP di tahun ini atau mungkin di batch ini, aku doain semoga sukses, wawancaranya lancar, dan kamu bisa mendapatkan beasiswa LPDP di pilihan yang kamu harapkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.